Pemirsa Lampung TV, seorang warga Pekonwates Selatan, Gading Rejo, Pringsewu, ditujah kerabatnya belasan kali di Masjid Pondok Pesantren Ibnu Mubarok, diduga gara-gara jengkel. Waduh, ternyata pondok pesantren Salafi itu gampang menghilangkan nyawa manusia. Begitu mudahnya, begitu rendahnya, begitu hidahnya nyawa manusia, begitu murahnya nyawa manusia di tangan mereka itu. Jadi apa saya harus mengatakan seperti ini? Jadi untuk orang-orang Wahabi ya, kalau pekerjaan kalau pekerjaan seseorang, kejelekan, aib seseorang, seharusnya jangan disebarkan. Itu ghibah. Berbeda dengan menyalahkan, mengkonter apa yang disampaikan, kebohongan yang disampaikan, biar orang itu tidak mengikuti kesesatan yang disampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ayuhan netizen rahimakumullah, mari kita bandingkan di antara YouTuber Aswaja dengan YouTuber Wahabi. YouTuber Aswaja ketika mengkanter, mengoreksi pendapat dari ustadz mereka yang berbohong, yang begini-begini atas nama ulama-ulama, kemudian kami itu membuktikan dengan referensi dari kitab-kitab ulama itu sendiri. Berbeda dengan YouTuber Wahabi, ketika mereka itu mereaksi video siapa, maka mereka hanya mengkliping video-video ustadz ini diadu dengan ustadz ini, sama-sama videonya seperti itu. Tak pernah mereka itu merespon, membaca dengan kitab-kitab, dibuktikan dengan kitab-kitab untuk membuktikan apakah yang diucapkan oleh Ustadz Aswaja itu bohong atau bagaimana, tidak. Tapi mereka hanya berdasarkan ya clipping video seperti itu. Nah, dari saking teramat bencinya terhadap Aswaja, terhadap Nahdlatul Ulama, pekerjaan pribadi pun, pekerjaan personal orang, pekerjaan individu seseorang dibuat untuk menyerang kelembagaannya, dinisbatkan terhadap kelembagaannya. Contoh, ketika misalnya barusan ini ada pondok NU, katakanlah kalau itu benar-benar pondok NU, tapi sebenarnya harus dibuktikan dulu, benarkah ini pondok NU atau tidak. Nah, sekarang anggaplah itu benar-benar adalah pondok NU. Nah, ketika terjadi pelecehan seksual, perbuatan yang melanggar syariat yang dilakukan di lembaga tersebut oleh oknumnya, oleh pengurusnya, oleh ustadznya, oleh kiainya sekalipun, itu kan oknum. Nah, berbeda. Ini yang digoreng oleh orang-orang Wahabi bahwa pondok NU seperti ini. Seharusnya mereka itu ya, kalau orang itu berakal sehat, mereka itu akan mengkonter suatu kelembagaan, mengkonter amaliyah dari kelompok lain dengan ilmu, dengan bukti, bukan dengan pekerjaan personalia, bukan dengan pekerjaan individu, bukan dengan pekerjaan seseorang. Kemudian didisbatkan, oh ini jelek, di-framing bahwa orang-orang NU, pondok-pondok NU seperti itu. Kalau memang mau mencari kesalahan dari pondok-pondok Wahabi, tentunya kami juga bisa kok. Seperti yang terjadi di Lampung itu ya, di daerah Pringsewu Lampung itu. Keamanan pondok pesantren Salafi Wahabi, pondok pesantren Ibnul Mubarok, biasa kan kalau lembaga-lembaga Wahabi, masjid-masjid Wahabi, Salafi Wahabi itu namanya kan pakai seperti itu. Pondok pesantren Imam Syafi'i, pondok pesantren Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pondok pesantren atau Masjid Ahmad bin Hambal. Ini pondok pesantren Ibnul Mubarok. Keamanannya, security-nya yang ada di pondok pesantren tersebut membunuh seseorang. Sudah begitu dilakukan di dalam masjid. Apakah saya kemudian akan menyerang kalian dengan pondok Wahabi ternyata itu gampang menghilangkan nyawa manusia? Mau mengatakan seperti itu? Ya, itu namanya orang yang gak begitu waras pikirannya. Ketika aib seseorang kita publis di media sosial, itu namanya ghibah.
Tetapi kalau kesalahan seseorang ketika menyampaikan ilmu berfatwa seperti ini diluruskan, itu bukan ghibah, malah wajib untuk diluruskan. Sebagaimana kebohongan-kebohongan ustaz kalian. Ustadz Haris Abu Naufal, Ustadz Dzulkarnain, Ustadz Zainal Abidin ketika memfitnah mengatakan Imam Syafi'i seperti ini, Imam Nawawi seperti ini, Izzuddin Bis Alam seperti ini. Kemudian kita bantah, kita buktikan dengan referensi dan nyata. Ini bukan ghibah, ini bukan fitnah. Anda harus tahu itu. Fitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Itu namanya fitnah. Tetapi kalau orang lain itu misalnya memang benar-benar, misalnya sekarang itu pondok NU melakukan penyabulan. Kalau itu bukan pondok NU maka kalian fitnah. Tetapi kalau benar-benar pondok NU maka kalian itu ghibah. Karena apa? Itu pekerjaan seseorang dan memang tidak boleh dipublis pekerjaan seseorang itu. Aib seseorang ini. Sebenarnya saya malas untuk mengungkapkan kebejatan tentara kebejatan orang-orang salafi seperti ini juga ya. Ini pondok salafi juga. Saya harus ungkapkan juga seperti ini. Mohon maaf, ini sekedar pembanding agar kalian itu berpikir dewasa. Jadi kalau pekerjaan seseorang sebagaimana keamanan pondok pesantren Al-Mubarak membunuh seseorang, apalagi di dalam masjid, apalagi itu masih kerabatnya sendiri, apa saya harus mengatakan bahwa salafi itu semuanya bejat gitu ya? Berbeda halnya kalau kita itu menyalahkan kalian, ustadz-ustadz kalian, tapi berdasarkan referensi. Yang kami salahkan, yang kami counter adalah bukan perbuatan pribadinya, bukan, tetapi adalah kesalahan ucap, kesalahan ilmu yang disampaikan. Kenapa? Agar orang itu tidak terdoktrin, agar orang itu tidak termakan oleh kesalahannya, orang biar tidak termakan oleh kebohongannya. Ini bedakan antara mengcounter ilmunya yang disampaikan dengan kesalahan pribadinya. Selamat berpikir untuk orang-orang Wahabi dan seluruh netizen. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, terutama terhadap pondok pesantren Ibnul Mubarak. Bukan berarti kami itu mengungkapkan kejelekan kalian, tetapi kami hanya sebagai pembanding bahwa ini tidak pantas untuk disebarkan ya. Ini tidak pantas. Pekerjaan seseorang itu tidak pantas untuk disebarluaskan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lampung TV, seorang warga Pekonwate Selatan, Gading Rejo, Pringsewu, ditujah kerabatnya belasan kali di Masjid Pondok Pesantren Ibnu Mubarak, diduga gara-gara jengkel mendengar pria itu menggeber motor pada pukul 3:30 Jumat sore 26 Juli 2024. Ferry Handika, pria berusia 34 tahun, asal Gedong Tataan, Pesawaran, ditemukan warga berlumuran darah di dalam masjid saat mereka hendak sholat asyar. Ia segera dibawa ke rumah sakit Mitra Husada, tetapi meninggal di tengah jalan. Penemuan warga Wates Selatan tersebut sempat viral semalaman di media sosial, karena diunggah ke media sosial.